Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tiwi. Nah, ini aku lagi bermakeup ya, persiapan untuk graduation ceremony kelulusan kuliah aku. Nah, sambil makeup, sambil nungguin ya di makeupinnya. Tuh, kita nungguin karena makeupnya acaranya di sebelah, jadi aku nginep dulu untuk biar gampang nanti jalannya. Well, kebetulan nih yang make upin aku itu adalah Mbak Sekar yang merupakan dulu mantan senior aku di Lion. Walaupun dulu nggak pernah ketemu karena mbaknya senior banget ya. Jadi mbaknya ini ternyata dulu pramugari yang sekarang menjadi berprofesi sebagai seorang makeup artist. Nah, kita langsung aja nanti kenalan ya sama mbaknya ya. Ini aku lagi di hairdo buat biar enak pasang inian ya, topi wisudanya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol, aku tanya-tanya sebentar ya dengan Mbak Sekar. Boleh. Oke, Mbak Sekar dulu kalau boleh tahu awal jadi makeup artis tuh gimana sih Mbak? Atau Awal kenalan dulu kali ya, kan dulu waktu di pertama kali jadi awak kabin, biar teman-teman tahu semuanya. Taruh di itu aja Mbak, nanti aku potong. awal mula dari kerjanya jadi pramugari itu justru aku nggak kepingin jadi pramugari. Biasa aja lah ya, iseng-iseng ngelamar di Lion Air tahun 2003. Awalnya justru aku kerja tuh banyak di ada yang di hotel, ada yang di restoran. Nah, akhirnya aku keterima di tahun 2003 tuh di Lion Air sampai 2007. Berarti itu nggak sengaja ya, justru ya iseng-iseng nyoba malah terima. Iya, karena emang udah gitu dulu itu nggak ada prepare sama sekali. Teman-temanku semua tinggi gitu, aku pendek sendiri. Tapi finally abis interview malah aku keterima sama dia. Sama dulu chief aku Linda Krones. Udah ada belum? Udah ada, pas waktu aku masuk chipnya Mbak Linda. Iya. Nah terus dari Lion Mbak kemana lagi setelah itu? Atau Dari emang nggak terbang gitu? dari Lion aku sempet nggak terbang gara-gara aku menikah. Menikah cuman anakku 8 bulan aku terbang lagi masuk ke Airfast Indonesia. Oh oke. Iya, Sempet di Airbus juga ternyata Anda. Berapa lama Mbak di sana? kurang lebih 3-4 tahun ya di sana. Chiefnya Mbak siapa? Mbak Heni ya? Bukan, waktu itu bukan. Oh ya Mbak Heni dulu, terus ganti lagi siapa ya? Aku lupa, Mbak Risma ya kalau nggak salah. Ya. Mbak Devi, terus baru aku resign. Resign, aku keterima di Air Atlanta Icelandic Itu tahun 2000 berapa? 2016. 16. Eh, sorry, no. 2016 itu aku, sorry ya, agak lupa. Bisa berkata. Iya, 2016 bener. Bener. Oh, jadi 2016 terbang di Air Atlanta Mm-mm. sampai tahun berapa? 2018. 2018. Iya. Nah itu abis itu udah nggak terbang lagi ya sampai sekarang. Sampai sekarang sejujurnya aku masih terbang tapi gabungnya sama Tera Avia Moldova untuk per project aja 2019 sampai sekarang. Jadi buat haji, umroh juga project cargo flight. Gitu. Dia berangkatnya dari Indonesia. Berangkatnya dari Indonesia ke Fujairah, Dubai. Nah, dari situ baru kita bisa tergantung project ya, Afrika kah atau negara yang lain. Kalau kargo juga tergantung, kayak misalnya kemarin itu ada Hong Kong, ada Johannesburg, jadi nggak tentu di mana negaranya. Gitu. Nah terus gimana ngebagi waktu, kan kayaknya aku ketemu pertama kali sama Mbak itu 2016 waktu itu. Jadi pas lagi on board ya, Iya, aku on duty gitu, ternyata Mbak Sekar ini lagi jadi PAX ya, jadi penumpang. Dan iya, ya akhirnya kita kenalan tuh, kita tahu baru oh ternyata sama-sama ex crew Lion, terus iya, sama-sama terbang gitu. iya. Terus
ya udah terus tahu mbaknya makeup artist. Nah sekarang nih aku lagi di make upin tuh, makanya ini cetar mempesona. Cantik Hasil make tahu. upannya nanti aku kasih kontaknya ya di bawah, nanti kalau kalian mau make upin harus ini, bisa lihat juga profilnya Mbak Sekar. Thank Nah you. ini nggak Mbak, gimana prosesnya Mbak Sekar itu dari terbang terus tiba-tiba beralih profesi ke makeup artist, itu gimana ceritanya itu? Waktu itu sebelum keluar dari Airfast, aku prepare semua untuk emang ada tujuan dari passion itu dari SMP, senang make upin orang. Terus tahun 2011 sebelum keluar dari Airfast itu aku udah sekolah di Puspita Marta. Terus habis itu banyak tuh klien. Waktu itu aku tinggal di daerah Cibubur. Dari situ banyak wedding, event makeup, photoshoot dan lain-lain. Kemudian karena ada masalah dan lain-lain, akhirnya aku terbang lagi tuh, terbang lagi sebentar. Terus aku dapet pas pulang Jakarta ada job, jadi terbang makeup, terbang makeup, terbang makeup gitu aja. Itu yang pas di Atlanta itu ya, kamu Iya, bolak-balik, jadi setiap iya, pulang ke Indo make iya. upin. Wow. Terus habis itu sampai sekarang deh dapat koneksi banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa loh Mbak Sekar nih, kalau kalian nanti lihat profilnya ya, udah make upin buat iklan juga ya Mbak ya, si film, sinetron, banyak deh pokoknya, keren. Jadi ini untuk special day aku untuk graduation, makanya aku pengen banget di make upin Mbak Sekar sekalian, temu kangen juga, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya. Nah, ini kan berarti udah perjalanan jadi makeup artist tuh berarti dari 2000, lumayan udah lama banget ya, udah hampir 10 tahun ya. Aktifnya, 9. iya aktifnya itu dari belajar 2011, 2013 lah. Udah mulai aktif loh. Ya, Nah Mbak, dari dua profesi ini menurut Mbak yang paling apa ya, lebih enak mana? Paling challenging juga yang mana? sorry sebentar. Sambil soalnya. Eh, challenging of course, ketika kita menjadi pramugari itu nggak bisa dibohongin, dan passion kita jadi pramugari itu nggak akan bisa hilang ya, sampai detik ini masih pingin terbang terus. Dan pekerjaan itu paling oke karena aku suka banget hospitality, safety juga, sama seneng banyak ketemu orang. Dan makeup itu juga menyenangkan karena bagian dari hobi aku. Jadi kerja sambil hobi. Kalau ketemu orang yang aneh itu udah biasa karena di penerbangan kita ketemu orang yang aneh-aneh kan. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama Sama-sama oke. oke ya. Iya. Tapi pernah nggak nemuin apa ya, hal yang kayak aduh kayaknya gue nggak mau lagi yang makeup gitu, kayak atau nggak mau terbang gitu? Pernah nggak ngalamin sesuatu yang bikin kesel banget gitu? Kalau terbang ketemu orang yang pasti yang kasar, banyak tergantung negaranya. Apalagi kalau kita terbang Middle East, ya kan? Terbang Middle East, terbang Afrika, itu orang-orang itu suaranya besar, kencang dan besar-besar, orangnya tinggi-tinggi. Mereka itu sometimes suka ini ya, apa namanya, ngomongnya kenceng kayak marahin kita, padahal sebenarnya sih enggak gitu loh. Terus kalau apalagi tadi pertanyaannya lupa. Makeup. Kalau wake up ketemu suku yang tidak terbiasa, contohnya orang, maaf ya ngomongin suku-suku Batak itu kencang besar suaranya, tapi sebenarnya nggak ada intensi apa ya, sebenarnya itu cuma suara aja. iya suara. Kalau kayak kita ini kan orang Jawa ya, yes. kebanyakan halus, itu pertama kali kaget, tapi sesudah itu terbiasa dan tahu cara menghandle orang-orang itu. Oke, kita ambil hatinya juga, oh sukanya apa, kita cari ya yang pingin kelemahannya apa, yang kelebihannya apa, yang kelemahannya kita buat supaya makin cantik gitu. Iya. Tapi kalau untuk kayak jadwal make up sama jadwal terbang itu sebenarnya beda nggak sih, apa ya perbedaannya? Kayaknya kalau make up tuh juga kan harus standby juga mungkin ya, apalagi kayak Mbak di sinetron atau di film gitu,
bisa sampai berapa lama kerjanya? Kalau kita kan terbang kan ya udah pasti nih jadwal terus selesai kelar. Kalau di jadwal syuting paling enak sebenarnya untuk iklan. Tapi kalau syuting kayak video digital itu sometimes juga disamain kayak apa namanya series. Itu lama, bisa pagi sampai pagi kayak sinetron. Tapi kalau iklan sometimes cuma sampai malam. Kalau untuk series kayak sinetron juga tergantung. Paling enak podcast sih. Jadi membagi waktunya ya kita jalanin aja. Kalau schedule-nya hari itu bisa dilalui dengan baik ya kita jalanin dengan baik. Tapi kalau ada schedule jadwal turun terbang gak bisa, jangan. Oh, berarti sebenarnya sama cukup berat juga loh untuk jadi seorang mua ya, harus mau standby, harus mau nungguin. Iya. Tapi kalau di makeup itu ada komplain juga nggak? Kalau di pesawat kan kita sering ya, bukan sering, kadang pasti kita terima komplainan. Walaupun sebenarnya komplainan itu ditujuinnya ke airlines ya, cuma kita kan jadi tempat sampah. Pasti delay kita yang disalahin, kursi apa semua kita yang disalahin. Nah, kalau di make up pernah nggak dapetin kayak biasanya komplainannya itu apa? Komplainan di make up biasanya produk di muka. Kalau misalnya gak bagus atau terlalu ada tuh makeup yang nggak ngerti kayak jadinya patchy atau jadinya cracking. Ya, itu yang biasanya komplainan yang kayak gitu sih. Gitu. Makanya kita harus belajar teknik banget itu. Makanya kalau awal aku bilang kan kamu mukanya kering atau enggak. Karena kalau udah kering ataupun berminyak itu udah masalahnya sebenarnya harus disesuaikan dengan muka sama Jadi, produk. analisis awal tuh penting banget ya. Iya. Sorry ya, aku ambil catokan dulu. Sorry. Mau pesen itu makanan? Ya udah, ini udah mau selesai. Terus? Belum. Ada suara. Oke, nah buat teman-teman yang pengen jadi makeup artist tuh gimana sih Mbak stepnya? Apa yang harus biar bisa kayak masuk, apalagi masuk ke bahkan udah masuk ke sinetron dan lain-lain, itu gimana bisa sampai ke sana gitu? Banyakin koneksi, banyakin kenalan. Waktu dulu aku kenalan aku cuman sedikit. Nah, tapi kebetulan kakakku produser juga. Jadi aku kenalnya nggak cuma sama satu produser. Jadi banyak tim. Akhirnya mereka minta nomor telepon, akhirnya di calling gitu. Jadi jangan males untuk friendly sama orang-orang. Karena kita kan udah friendly ya, ditambah lagi friendly. Gitu. Jadi kita harus membuka koneksi sebanyak-banyaknya. Yes. Kalau kita mau bisnis kita itu lancar ya. Iya. Nah, pas waktu awal-awal mengerintis nih jadi makeup artist, kan Mbak sekolah pertama di Puspita Marta itu ya. Terus ambil kursus lagi nggak? Apa emang cuma itu aja? Di Puspita Marta aku ambilnya cuman makeup sanggul, abis itu udah. Terus aku ambil lagi cuman sama makeup artis yang searah yang aku sukain. Kayak misalnya, oh ini Mua hitsnya flawless. Aku suka yang kayak dia gitu, yang gak terlalu bold. Untuk aku belajar lagi sama dia. Selebihnya learning by doing. Karena karakter muka orang beda-beda.
skin orang kayak apa beda-beda. Jadi jangan disamain semua. Kita nggak bisa make upin orang yang cuma cantik doang. Pasti akan ketemu orang jerawatan, minyakan, kering, dan ibu-ibu pernah nggak make upin umur 82 tahun pengen dijadiin muda? Nah itu banyak tekniknya juga. Iya, wow, jadi benar-benar challenging banget sebenarnya ya. Iya. Untuk make up dan Mbak Sekar aja yang udah bertahun-tahun make up aja masih Harus belajar. terus ya, apalagi kita yang masih newbie kayak gini. Aku juga bisa special effect. Kadang-kadang kalau buat acara-acara, buat project TV, itu kalian juga harus belajar tuh, seru tuh. Kalau emang suka. Jadi karakter-karakter gitu ya, kayak apa itu biasanya kayak di film ya, buat di film-film Bekas gitu. luka-luka atau makeup hantu. Masuk sini aja nih, Lan, Puji. Nah. Ini tuh aku bingung deh mau poninya. Agak ini ya potongnya. ini potongnya harusnya poni samping nggak? Oke, nggak apa-apa. Tadi diarahin ke belakangin aja. Cuma kalau kita potong dua jadi. Nah, dari sekian banyak jenis makeup nih, kayak makeupin pengantin gitu-gitu atau itu menurut Mbak yang paling susah itu makeup apa? Jenis kayak makeup gimana yang paling susah? Mungkin makeup karakter atau mungkin makeup pengantin atau mungkin makeup justru kayak yang natural gitu. Menurut Mbak tekniknya yang lebih susah itu yang kalau menurut aku semua sama aja kok. sama aja ya. Mungkin kalau orang bilang lebih ke flawless makeup karena dia harus benar-benar halus ya kan, nggak boleh ada blending ya. Teknik blending itu paling penting buat flawless gitu. Tapi kalau masalah susah pasti lebih susah special effect ya. Dan makeup paling lama nih berapa jam biasanya make upin? Makeup paling lama? Nah, efek itu lebih lama ya? Iya. Bikin makeup efek gitu. Nah, kayak gitu nih. Jadi aku nih minta di make upin sekalian di hairdo juga sama Mbak Sekar ya. Jadi all in one package. Jadi nggak usah khawatir kalau di make upin bisa semuanya. Bisa. Jadi nggak perlu panggil hairdo sendiri, make upnya sendiri, ini udah all package. Well, itu tadi cerita dari Mbak Sekar, semoga menginspirasi ya buat kita untuk terus belajar dan mungkin pengen berkarir menjadi makeup artist, bisa menjadi inspiring buat kalian untuk terus belajar. Dan misalnya mau jadi, ini juga bukti nyata ya, ternyata dari terbang itu bisa juga beralih profesi ke hal yang lain dan bisa sukses lagi. Hebat, keren. So, nah mungkin ya karena followers aku banyaknya itu rata-rata FA wannabe gitu Mbak, yang pengen jadi cabin crew. Nah mungkin dari Mbak Sekar pagi udah beberapa kali airlines ya yang udah join, ada nggak tips-tipsnya untuk gimana biar bisa lolos seleksi jadi seorang FA nih, apa yang harus dipersiapkan? Tahan mental. Langsung ya itu nomor 1. Harus banyak senyum, hadapin semuanya, semangat terus, kamu tidak boleh menyerah. Oke? Well, thank you so much buat sharing-sharingnya Mbak, semoga menginspirasi buat adik-adik semuanya. Dan jangan lupa kontak dan follow Mbak Sekar ya nanti ya. Oke, thank you.